Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Putri Asdari, saya Abdul Mairani, saya Sarah Segamanita. Nah, pada video kali ini kami akan melakukan praktik uji non parametrik, yaitu dengan menggunakan metode uji McNemar. Nah, baik, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang uji McNemar ini, apa pengertian serta kegunaannya. Nah, pengertian dari uji McNemar ini adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua buah sampel atau populasi yang saling berpasangan atau dependen pada skala yang nominal. Nah, kegunaannya dari uji McNemar ini adalah digunakan untuk menguji keefektifan apakah terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah dilakukannya perlakuan untuk sampel yang berpasangan. Nah, selanjutnya itu spesifikasi uji McNemar. Nah, spesifikasi dari uji McNemar ini adalah datanya itu harus yang berpasangan. Nah, berarti datanya itu harus dari satu kelompok yang sama dan berpasangan, dan skalanya itu harus skala nominal seperti uji pretest dan uji post-test. Nah, contohnya itu hasilnya itu dalam ya atau tidak, lulus atau tidak lulus. Nah, yang selanjutnya itu data disusun dalam tabel kontingensi 2x2. Nah, tabel kontingensi dapat dilihat pada PPT kami, yaitu sebelum dan sesudah dilakukannya perlakuan. Yang dilihat di sini adalah tabel A dan D, karena pada sel A dan D terdapat perubahan sebelum dan sesudah dilakukannya perlakuan. Yang tabel A, pada sel A terdapat perubahan, yaitu pada sebelum dilakukannya perlakuan itu adalah nilainya plus, dan sesudah dilakukannya perlakuan itu nilainya minus. Dan sebaliknya dengan sel D, yaitu sebelum dilakukannya perlakuan yaitu nilainya plus, dan sesudah nilainya minus, dan sesudah dilakukannya perlakuan nilainya plus. Dan untuk rumusnya, yaitu rumus dari uji McNemar ini adalah A kurang D dimutlakkan dikurang 1 dipangkatkan 2 dibagi A plus D. Nah, contoh judul skripsi yang cocok menggunakan uji McNemar ini adalah pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi sistem pernapasan kelas 11 SMA Cahaya Hati. Nah, berarti penelitian ini meneliti tentang apakah terdapat perubahan hasil belajar siswa pada saat sebelum dan sesudah dilakukannya model pembelajaran problem based learning ini. Baik, setelah dilakukannya pemaparan materi, maka langsung saja kita lakukan uji metode McNemar ini ke dalam sebuah data. Dengan uji hipotesis, jika H0 yang diterima, maka tidak ada perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah penerapan model PBL pada materi sistem pernapasan. Dan jika HA-nya yang diterima, maka terdapat perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah penerapan model PBL pada materi sistem pernapasan. Dan dengan ketentuan, jika chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan di sini kami memaparkan ada 32 data hasil belajar sebelum dan sesudah penerapan model PBL pada materi sistem pernapasan. Berikut 32 datanya. Nah, langsung saja kita masuk ke metode McNemar-nya. Langkah pertama yaitu kita akan mengganti 32 data ini ke dalam kriteria angka, yaitu jika hasil belajarnya lebih dari sama dengan 70, maka kita akan tandai dengan angka 1, dan jika hasil belajarnya kurang dari 70, maka kita akan tandai dengan angka 0. Nah, semisal di data pertama ini ada hasil belajar sebelum dan hasil belajar sesudah. Di hasil belajar sebelum menunjukkan angka 55. Nah, angka 55 ini memasuki kriteria di bawah 70, maka kita akan tandai dengan angka 0.
Nah, di hasil belajar sesudah, ini terbilang 75, yaitu memasuki kriteria lebih dari 70. Maka kita akan ganti ke angka 1. Ini berlaku untuk ke seluruh data, yang dimana jika data ini kurang dari 70, maka kita akan tandai dengan angka 0. Dan jika data ini lebih dari 70, maka kita akan tandai dengan angka 1. Nah, kita akan mengganti ke 32 data tersebut dengan angka 0 dan 1 sesuai dengan kriterianya, maka didapatilah hasil seperti ini. Setelah 32-nya itu, nah ini kita bisa mencari rata-rata sebelum yang di sini. Kita akan blok yang ini, yang sebelum, terus rata-rata sesudah. Kita akan blok yang di sini juga yang sesudah. Terus kita bisa juga mencari standar deviasi sebelum dan sesudah. Nah, selanjutnya kita beralih ke tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini berfungsi untuk mengetahui jumlah kelompok data, yaitu kelompok data sebelumnya 1, sesudahnya 0, sebelumnya 1, sesudahnya 1, sebelumnya 0, sesudahnya 0, dan yang terakhir kelompok data sebelumnya 0, sesudahnya 1. Nah, di sini kita akan mengganti dengan huruf A, B, C, D. Nah, contohnya kita akan mencari kelompok data yang sebelumnya 1, sesudahnya 0. Nah, di sini kita cari contohnya dulu sebelumnya 1, sesudahnya 0. Nah, ini contohnya di angka di siswa yang kelima. Sebelumnya 1, sesudahnya 0. Kita akan cari sebelumnya kelompok data sebelumnya 1, sesudahnya 0 ini di ke-32 data tersebut. Ini maka didapatlah hasil 5 untuk sebelumnya 1, sesudahnya 0. Nah, sama seperti untuk yang sebelumnya 1, sesudahnya 1. Kita akan cari, misalnya contohnya di data ke-7. Ini sebelumnya 1, sesudahnya 1. Nah, kita cari untuk keseluruhan, maka didapatinya 9. Berikut ada juga sebelumnya 0, sesudahnya 0. Contohnya di angka ke-14 ini. Data ke-14, sebelumnya 0, sesudahnya 0. Dari hasil pencarian, semuanya ke-32 data tersebut ada 2 yang sebelumnya 0, sesudahnya 0. Dan yang terakhir, sebelumnya 0, sesudahnya 1. Misalnya di angka 3 ini, sebelumnya 0, sesudahnya 1. Dari 32 data tersebut didapatilah hasil 16. Nah, terus yang 5 ini adalah A, yang 9 ini adalah B, yang 2 ini adalah C, yang 16 ini adalah D. Nah, yang merupakan perubahan itu adalah A dan D. Dia berubah. Kalau yang A yang ini dia sebelumnya 1, sesudahnya 0. Dia ada perubahan. Dan yang D ini perubahannya sebelumnya 0, sesudahnya 1. Nah, terus kita beralih ke rumus. Nah, rumusnya adalah C-square. C-square sama dengan dalam kurung A kurang D dimutlakkan dikurang 1 dalam kurung pangkat 2 dibagi A plus D. Nah, kita akan mengaplikasikan rumus McNemar ini untuk ke C-square hitungnya. Nah, dengan sama dengan dalam kurung ABS. ABS ini digunakan untuk rumus permutlakan ini. ABS A, kita klik
yang 5 dikurang dengan 16 tutup kurung dikurang dengan 1 tutup kurung kita pangkatkan dengan 2 dibagi buka kurung 5 ditambah dengan 16. Nah, kita harus perhatikan berapa jumlah kurungnya dan rumus-rumus yang tertera, karena itu akan mempengaruhi hasilnya. Terus kita tekan enter, maka didapati hasil 4,761904762. Nah, kalau kita bulatkan ini bisa ke 4,761 atau enggak 4,76 saja. Nah, beralih ke chi-square table. Nah, chi-square table ini kita harus mengetahui dulu berapa derajat kebebasan. Nah, karena di sini ada 2 data, maka 2 data dikurangi 1, maka hasilnya 1 dengan signifikansinya 0,05. Nah, maka dari itu kita akan melihat tabel bantu, yaitu tabel distribusi chi-square, yaitu tadi diketahui DF-nya itu atau derajat kebebasannya itu 1 dan signifikansinya 0,05, yaitu didapatilah hasil 3,84. 3,84. Nah, selanjutnya kita akan menarik keputusan, yaitu dengan cara sama dengan kita masukkan dulu rumusnya if chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square table. Terus di sini di laptop saya memakai titik koma dalam kutip memakai kutip. Terus kita ketik H0 diterima dan HA ditolak, tanda kutip, terus titik koma lagi, tanda kutip lagi, H0 ditolak dan HA diterima, tanda kutip, dan jangan lupa tutup kurungnya. Setelah itu kita klik enter, maka hasilnya H0 ditolak dan HA diterima. Nah, kesimpulannya adalah jika HA yang diterima, yang artinya terdapat perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah penerapan model PBL pada materi sistem pernapasan. Selanjutnya kita akan melakukan metode uji McNemar dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama kita pergi ke variable view. Setelah itu untuk bagian name-nya kita bisa mengisi dengan sebelum dan bawahnya sesudah. Nah, di sini perlu kita ubah itu pada desimalnya, kita ubah menjadi 0. Di bawahnya juga 0 dan kemudian pada bagian labelnya kita buat sama seperti name, yaitu sebelum dan bawahnya sesudah. Dan kemudian kita ubah pada bagian measure-nya menjadi scale. Nah, setelah itu kita pergi ke data view. Untuk data view ini kita salinkan terlebih dahulu untuk data yang ada pada Excel. Pada tabel sebelah kanan, yaitu yang disamakan dengan 1 dan 0. Nah, di sini langsung saja kita tempelkan atau kita paste untuk datanya. Nah,
Kemudian kita pergi ke bagian Analyze dan pilih Non-Parametric Test. Kemudian pergi ke Legacy Dialog dan pilih To Relate Samples. Jika sudah kita memilih untuk To Relate Samples, maka kita masukkan untuk variabel satunya, yaitu, dan variabel duanya adalah sesudah. Nah, setelah itu kita pilih bagian option. Option ini kita pilih untuk menampilkan statistik deskriptif. Dan di sini setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita pilih McNemar karena kita menggunakan metode McNemar dan kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat 3 tabel. Yang pertama itu ada tabel deskriptif statistik. Yang kedua itu ada sini ada cross tabs, yaitu data sebelum dan sesudah. Yang kemudian ada test statistics. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan data ini pada Excel berdasarkan atau sekaligus dengan kesimpulannya. Nah, untuk tabel hasil dari SPSS telah saya salin ke dalam Excel. Nah, di sini kita akan melakukan analisis terkait tabel ini. Nah, di sini berdasarkan hasil dari uji McNemar menggunakan SPSS didapatkan bahwa nilai mean di sini awalnya atau sebelum adalah 0,44 dan setelahnya atau sesudah yaitu adalah 0,78, yang dimana di sini berarti terjadi peningkatan untuk hasil belajar. Dan kemudian untuk tes statistiknya di sini kita mendapatkan signifikansinya sebesar 0,027, yang dimana 0,027 ini lebih kecil dari 0,05. Dan sesuai dengan ketentuan, jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA yang diterima. Yang artinya di sini terdapat perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah penerapan menggunakan model PBL pada materi sistem pernapasan. Dan di sini berarti untuk hasil dari SPSS maupun dari Excel itu sama. Terkait kesimpulannya didapatkan bahwa H0 yang ditolak dan HA yang diterima. Kemudian kita akan melihat hasil dari SPSS dan juga dari Excel. Nah, di sini untuk yang tabel cross tab-nya pada SPSS itu untuk 00-nya 2 sama seperti yang Excel. Nah, kemudian untuk 01 itu 16 sama juga seperti Excel, dan kemudian ada 10 itu ada 5, dan kemudian untuk satu-satunya ada 9 sama juga seperti pada Excel. Nah, kemudian di sini untuk deskriptif statistik pada SPSS di sini untuk min sebelumnya rata-rata itu 0,44 sama seperti pada Excel. Nah, kemudian min atau rata-rata sesudah pada SPSS adalah 0,78 sama juga seperti pada Excel. Dan kemudian standar deviasinya pada SPSS sebelum adalah 0,504 sama juga seperti Excel. Dan kemudian ada standar deviasi pada SPSS sesudahnya adalah 0,420 sama seperti yang pada Excel. Nah, di sini berarti ujinya sejalan dengan antara aplikasi SPSS dan juga Excel. Sekian video dari kami tentang uji non-parametrik pada metode McNemar. Semoga ilmu yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan dapat digunakan di kemudian hari. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.